Teman-teman, video kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman cara menganalisa menggunakan Fibonacci. Caranya adalah kita mengambil di H4 ya teman-teman. Kalau ini terlalu besar tampilannya, kita bisa kecilin dikit. Caranya gini ya, zoom in, zoom out ini ya. Nah gini. Ini adalah pairnya mata uang gold commodity, yaitu emas. Cara untuk menarik Fibonya lebih kurang begini teman-teman. Jadi kita lihat di sini lebih kurang pergerakan harga karena kita ambil di H4. Kalau satu kolom ini satu minggu, antara kolom ini dengan kolom ini atau kolom ini ke kolom ini, yaitu pergerakan satu minggu. Kalau kita lihat di sini, kita ambil rata-rata kira-kira pergerakan gold satu bulan, yaitu satu kolom, dua kolom, tiga kolom, empat kolom. Ini satu bulan atau 5 kolom. Karena antara 5 kolom ini pergerakannya tidak terlalu jauh. Untuk itu kita tarik high-nya di sini, lalu low-nya di sini. Maka Fibo kita akan menghasilkan ini level-level Fibonya. Lalu cara tradingnya gimana teman-teman? Cara tradingnya adalah kita harus melihat ke time frame lebih kecil, yaitu kita boleh turun ke H1. Nah nih, H1 ya teman-teman ya. Kalau kita lihat historinya, nah ini ya, kalau kita lihat ini, kalau nggak bisa ditarik-tarik gini ya teman-teman, baru ditarik mental lagi, ini harus diklik di sini ya. Ini nah, yang tanda ini ya, diklik baru bisa dia ditarik. Di sini ya teman-teman, setelah saya kasih tanda-tanda warna biru ini, kita lihat pergerakan. Kalau di H1 ini pergerakan gold satu hari teman-teman, satu kolom ini satu hari ya. Berarti kalau dari sini kita 4 hari itu pergerakan goldnya sideways gitu teman-teman, turun naik gitu di kolom ini. Jadi jika kita menemui market yang sideways seperti begini, gimana cara kita tradingnya teman-teman? Terutama kita harus perhatikan level-level Fibonacci-nya ya. Di sini kalau kita lihat, itu dominan pergerakan harga antara Fibo 38,2 sampai ke Fibo 11,8. Yaitu di sekitar harga 1806 dan 1794. Sekitar 120 pip. Ya, high low-nya sekitar 120 pip teman-teman. Pergerakan harga high low 120 pip itu cukup lama gitu ya, sampai 1, 2, 3, 4 hari ya. Jadi jika kita menemukan market sideways kayak begini, kita bisa siasati dengan tradingnya menggunakan Fibo, yaitu kita lihat Fibo di atasnya berapa, 38,2, lalu Fibo bawahnya 11,8. Artinya pergerakan harga itu dia akan bergerak di area ini saja. Lalu kita harus menggunakan level ini sebagai support dan resisten. Kalau di atas ini adalah resisten, kalau bawah ini adalah support. Lalu kita lihat lagi pergerakan yang di bawah di osilator. Di sini kita menggunakan stokastik, menggunakan RSI, dan menggunakan MACD. Harus kita padukan. Kita lihat di sini teman-teman. Setelah harga mentok ke atas ini, yaitu ke Fibo 38,2, yaitu di 1806 mentok ke sini. Kita lihat di sini stokastik juga sudah overbought, MACD juga sudah overbought. Ini di tengah ini ya, saya kasih agak besar dikit ya teman-teman candlenya ya, supaya enak dilihat ya. Nah ini tadi ya. Nah, kita lihat di sini, harganya di sini juga sudah menandakan overbought setelah kena garis Fibo 38,2 tadi, dan di sini juga MACD juga sudah overbought. Jika kita menemukan candle yang demikian, kita lihat setelah dia mencapai level 38,2 ini banyak meninggalkan shadows. Itu tandanya tren tidak kuat untuk menembus level ini. Disinilah kita ngambil posisi sell gitu teman-teman. Lalu setelah kita mengambil posisi sell, harga akan turun ya teman-teman. Kita lihat harga turun, lalu dia turun juga tidak bisa menembus di level bawah yang 11,8. Akhirnya harga mental lagi ke atas. Di sini alternatif kita juga boleh mengambil posisi sell lagi teman-teman. Karena di sini candlenya tidak bisa menembus level 38,2, maka harganya ya ini
Biar nampak ya teman-teman ya. Ini Fibonacci-nya. Maka harga setelah itu turun lagi. Jadi di sini ada berapa hari nih harga hanya bergerak di ruang ini antara 11,8 dengan 38,2. Lalu kita lihat di sini lagi teman-teman. Di sini juga begitu. Di sini kita kasih kurung lagi. Pergerakan harga setelah dia menembus ke atas, dia juga akan bermain di level antara 38,2 dengan 61,8. Di sini sehari lah ya, sehari lebih. Baru setelah ini, setelah dia menjebol atau breakout ke 61,8, dia akan berada di 76,4. Lalu di sini dia bertahan. Yaitu di level 76,4, dia bertahan sampai ke level 100. Ini ya, teman-teman ya. Kebetulan di level 100 ini sudah berat, dia nggak bisa lewat. Kenapa? Karena di sini ada area supply. Ini warna abu-abu ini area supply. Jadi saya juga menggunakan custom indikator supply demand. Ini namanya custom indikator supply ya di sini. Jika teman-teman ingin memiliki indikator supply ini, teman-teman bisa bergabung dengan grup VVIP saya. Nanti akan saya kasih. Lalu di sini teman-teman kita lihat harga juga berkonsolidasi di sini 1, 2, 3 hari. Yaitu dia berada di area sini turun naik, turun naik. Setelah area 76,4 ini di breakout, baru harga turun ke bawah. Harga mulai turun ke bawah ya di sini. Di sini hanya sehari aja dia bertahan. Lalu dia masuk lagi ke area yang saya kurung tadi, yaitu antara 50 dengan 76,4. Dan di sini cukup lama teman-teman kalau kita lihat, yaitu di area ini 11,8 dengan 38,2. Ini ada berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari teman-teman di sini. Jadi jika ini namanya sideway ya teman-teman ya, kalau dia berada di suatu ruang yang terbatas begini kita namakan sideway. Nah, jika teman-teman ingin trading dengan market yang begini, teman-teman cari aja support dengan resisten. Support untuk buy, resisten untuk sell. Jadi kita hanya apabila telah mencapai support atau resisten baru kita entry. Jangan kita entry di tengah-tengah. Kalau kita entry di tengah-tengah ini, yaitu kita akan dikocok-kocok harga turun naik aja. Sebaiknya kita kurung dulu harganya di antara 38,2 dengan 11,8. Jadi garis-garis Fibonacci ini harus dipahami ya. Lalu setelah level 38,2 ini dia jebol, baru dia langsung trending ke atas. Namun di sini kita lihat ya, di sini harga tertahan lagi ya. Nah, di sini harga tertahan lagi. Ya di sini. Kenapa di sini tertahan lagi? Ingat yang seperti saya katakan tadi, di sini ada daerah supply. Jadi daerah supply itu cukup kuat ya untuk menahan suatu harga. Tadi kena daerah supply di sini ya teman-teman. Nah ini ya. Lalu nggak bisa dia breakout daerah supply, lalu dia turun lagi. Lalu di sini kena lagi daerah supply-nya. Di sini kena lagi supply. Setelah kena supply, dia langsung turun. Setelah turun, harga sideway di sini. Ini ada berapa hari? 1, 2, 3, 4. Ya, ini nggak usah hitung lah ya. Ini dadakan ini. Jika ada dadakan ini, biasanya ada bandar yang masuk. Ada pembeli besar yang masuk. Ya, kita lihat yang ini. Yang candle-candle biasa ini. Kalau candle-candle besar ini, teman-teman hati-hati. Ini walaupun tadi ini dadakan naik 1, 2, 3. Naik 3 jam, dikalahkan satu candle turun 1 jam. Karena di sini ada faktor bandar yang masuk, biasa begitu ya. Yang normalnya begini, naiknya itu normal-normal, tidak terlalu tajam. Lalu kita tetap menggunakan minimal 2 level ya teman-teman. Ini nama 2 level antara 61,8 ke 38,2. Ini 2 level atau 2 kolom ya. Karena 2 kolom ini nggak jauh teman-teman. Kalau kita lihat di sini 1806 atau 1817 berarti 110 pip. Ini high low-nya dia bergerak di area 110 pip. Jadi jika kita menemukan kayak begini sideway, teman-teman tunggu saja. Apabila dia sudah mencapai level atas, itu level resisten kita sell. Kalau dia sudah turun ke bawah level support, di situ kita ambil buy. Cukup gampang ya teman-teman cara entry-nya dengan batas-batas ini. Dan Anda juga harus melihat ini osilator juga bisa membantu kita. Lihat
di atas ini sudah mentok. Ya lihat di sini, stokastik juga ya sudah keluar dari kandang 20-nya, sudah keluar dari overbought-nya ya. Jadi kita harus ada konfirmasi. Di sini sudah kenal support, di sini juga stokastik memberitahu kita bahwa dia sudah masuk ke daerah oversold, yaitu di 20. Di sinilah kita untuk entry buy. Jadi itu saja ya teman-teman, video kali ini agar dapat bermanfaat bagi kita semua teman-teman. Dan jangan lupa ya teman-teman, bagikan kepada teman-teman semua agar semuanya bisa menerima manfaat. Subscribe ya video saya dan like supaya saya akan bikin lagi video-video baru. Sekian, terima kasih buat teman semuanya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.